Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jana Marvia Gumai. Saya mahasiswi dari Universitas Islam 45 Bekasi, Fakultas Agama Islam, Prodi Jurusan Perbankan Syariah semester 3. Tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Filsafat Ilmu Ekonomi. Saya di sini ingin membahas soal pertama, yaitu mengenai tentang filsafat dalam ekonomi Islam. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Filsafat ekonomi syariah atau ilmu ekonomi Islam sesungguhnya telah muncul sejak adanya agama Islam, yaitu sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya untuk membawa manusia kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan mengangkat manusia sebagai khalifah yang diberi titipan oleh Allah untuk memanfaatkan apa yang ada di bumi dengan sebaik-baiknya. Sistem kapitalis maupun sosialis tidak mampu menjawab permasalahan manusia karena menyisahkan banyak problem kehidupan. Hal ini terbukti bahwa sistem ini tidak mampu memberikan kesejahteraan kepada manusia secara menyeluruh, tetapi hanya untuk kalangan tertentu saja. Faktor ini menjadi salah satu bukti bahwa ekonomi Islam lebih memiliki konsep yang tepat dan dapat memberikan kesejahteraan secara menyeluruh kepada manusia. Hal itu karena dapat dilihat dari operasionalisasi sistem ekonomi Islam sejak zaman Rasulullah SAW yang telah memberikan dampak yang baik bagi masyarakat yang ada pada zaman tersebut. Pada perkembangan berikutnya, ketika sistem itu diturunkan ke generasi selanjutnya, terbukti dapat diaplikasikan dengan baik dan memberikan solusi bagi permasalahan yang ada. Maka dari itu filsafat ekonomi Islam memegang peranan penting dalam pembangunan perekonomian manusia untuk meraih cita-cita kebahagiaan. Sistem ekonomi syariah mulai dilirik sebagai alternatif pilihan yang diharapkan dapat memperbaiki ketimpangan tersebut. Sistem ekonomi syariah juga meletakkan agama dan akhlak sebagai piranti utama dalam pembaharuan maupun pembangunan yang sempurna, dan berpedoman pada teori agama Islam. Semua itu bertujuan untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dalam konstruksi dasar ekonomi syariah, kebahagiaan yang sempurna, baik itu secara jasmani maupun rohani, adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dan cita-cita ekonomi syariah tersebut diharapkan dapat mengungguli dan menghapuskan sistem konvensional yang dinilai tidak mampu memberikan maslahat kepada masyarakat. Ciri utama yang membedakan sistem ekonomi syariah dan konvensional adalah sarana dan fungsi ekonomi syariah yang berdasar pada ajaran Islam. Ekonomi dalam Islam. Ekonomi Islam telah muncul bersamaan dengan kehadiran Islam itu sendiri. Pada umumnya pakar ekonomi yang menafsirkan pengertian tersebut, ekonomi Islam itu sendiri diantaranya mengatakan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip dan nilai Al-Quran dan Al-Sunnah. Islam memberi penekanan terhadap ikhtiar manusia dan mendorong umatnya untuk bekerja. Tidak hanya itu, dalam Islam ikhtiar tersebut juga diharapkan dibarengkan dengan adanya jaminan rezeki terhadap setiap makhluknya. Di antaranya teks Al-Quran yang menegaskan hal tersebut. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Artinya, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak kamu agar kamu beruntung.
Sistem ekonomi syariah menetapkan bahwa seluruh harta harus digunakan sesuai dengan petunjuk ajaran Islam. Hal itu terlihat jelas pada pelanggaran riba dalam perekonomian yang bukan hanya merupakan persoalan internal umat Islam saja, tetapi juga kalangan masyarakat di luar Islam, dan memandang riba adalah persoalan yang serius. Dan menurut Umer Sharpa, ekonomi Islam adalah suatu cabang atau ilmu pengetahuan yang membantu mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka tanpa mengekang kebebasan individu itu sendiri secara berlebihan yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan makroekonomi. Penerapan nilai-nilai Islam merupakan suatu bentuk aplikasi dan konseptualisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu, nilai Islam adalah suatu asas dan prinsip yang saling terkait satu dengan lainnya. Bahkan nilai tersebut menjadi sumber nilai tertinggi dan memiliki dasar filosofis dan universal dari ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Ijtihad. Ekonomi Islam dalam penerapannya berdasarkan atas nilai dan prinsip yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Nilai dan prinsip tersebut pada gilirannya akan membimbing masyarakat untuk mengelola perekonomian secara syariah atau bertentangan dengan syariah atau ajaran Islam. Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan aktivitas usaha yang dilakukan tertentu, diiringi dengan kesadaran diri untuk menjauhkan usaha dari jebakan riba dengan senantiasa memperhatikan dan melaksanakan rambu-rambu dan norma-norma syariah. Tidak dapat dipungkiri bahwa Islam memiliki karakter universal, ajarannya senantiasa berlaku hingga akhir zaman. Oleh karena itu, karakter tersebut membuka ruang bagi ijtihad dalam merespon persoalan-persoalan yang tidak memiliki keterangan khusus dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam hal ini seperti perkenalan ilmu ekonomi, yaitu bagaimana Islam memberikan pandangan dan solusi atas berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi umat manusia secara umum. Ekonomi Islam berkembang tidak serta-merta tumbuh berkembang secara pesat, tetapi melalui berbagai tahapan sejak awal hingga kebukuan sejumlah negara Muslim secara jujur tengah mempertimbangkan reformasi sistem perbankan dan keuangan mereka sesuai dengan ajaran Islam. Tantangan yang dihadapi negara-negara Muslim ini adalah bagaimana mendesain dan menjalankan sebuah sistem perbankan dan keuangan yang sesuai dengan ideologi Islam, menghapuskan riba dan membantu mewujudkan tujuan-tujuan sosioekonomi Islam. Dan beberapa negara non-Muslim pun telah banyak yang mulai melirik sistem ekonomi Islam sebagai suatu solusi dalam mengatur permasalahan perekonomian. Mereka membuka Islamic Windows antara lain Citibank, Chase Manhattan Bank, Australia and New Zealand ANZ, Bank Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, HSBC, Bank of America, Commerzbank, Deutsche Bank, Merrill Lynch, American Express, Goldman Sachs, and Greenlight and Lemming. Agama telah menetapkan aturan-aturan dalam menjalankan kehidupan ekonomi. Agama telah mengatur ajaran yang dicontohkan Rasulullah hingga Khulafaur Rasyidin, seperti dalam hal kebijakan fiskal, moneter, hingga kebebasan individu, pertumbuhan sistem ekonomi. Islam di berbagai penjuru negara menjadi salah satu bukti bahwa sistem ekonomi Islam diperhitungkan dan
diakui manfaatnya oleh umat manusia secara umum. Meskipun sistem ini telah muncul sejak kemunculannya Islam. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.